Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membawakan video tutorial mengenai cara menentukan jumlah sampel minimal agar representatif. Terus terang ini banyak sekali dari teman-teman sobat Kanda Data yang menanyakan baik DM maupun komentar di video-video channel YouTube Kanda Data. Sebenarnya, bagaimana sih cara kita menentukan jumlah sampel minimal dalam penelitian agar mewakili populasi atau representatif? Nah, jangan kemana-mana, saya akan memberikan jawabannya secara lebih detail pada kesempatan ini. Namun sebelum itu, saya informasikan kepada Sobat Ganda Data, untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe, tombol merah di bawah, dan klik tombol loncengnya, gambar loncengnya. Baik, di sini ada contoh kasus yang akan saya bahas. Yang pertama adalah seorang peneliti telah memiliki sampling frame atau kerangka sampel pada lokasi penelitian dengan jumlah populasi sebanyak 1.000 orang konsumen yang homogen karakteristiknya. Berapa sebaiknya jumlah sampel minimalnya agar representatif? Yang pertama, kita perlu mendeteksi terlebih dahulu ini adalah teknik pengambilan sampelnya menggunakan apa. Pertama, kita lihat bahwa di sini ada kata kunci. Seorang peneliti telah memiliki sampling frame atau kerangka sampel. Jadi kerangka sampel itu apa? Dalam konsep ini, jadi kalau teman-teman atau sobat Kanda Data sudah memiliki misalkan daftar nama siswa, banyak 300 orang siswa sudah punya nama-namanya, sudah punya datanya, itu artinya sudah ada kerangka sampel, kelas berapa dan seterusnya. Atau misalkan di anggota koperasi unit desa atau KUD, di situ sudah ada nama-namanya, ada berapa orang, itu artinya sudah jelas sampling frame-nya. Jadi batasan sudah tahu ya. Jadi kita sudah tahu berapa jumlah populasi dalam sampling frame tersebut, nama-namanya sudah ada, kita sudah bisa memegang datanya. Itu artinya kita sudah memiliki sampling frame. Selanjutnya yang kedua, kata kuncinya adalah homogen karakteristiknya. Jadi homogen itu adalah seragam ya. Beda ya, kalau heterogen lawannya heterogen. Jadi kalau homogen itu seragam. Contohnya di sini ini adalah konsumen. Jadi konsumen itu homogen karakteristiknya. Atau misalkan kayak petani, misalkan petani padi semua yang kita ambil. Artinya homogen padi semua. Kemudian yang kedua misalkan kalau kita lihat ada petani padi, ada petani jagung, ada petani sagu, ada petani sayur-sayuran, itu artinya kan tidak homogen petaninya. Jadi ada petaninya berbeda-beda, sehingga kita bisa katakan bahwa tidak homogen karakteristiknya ya. Kalau di sini kita anggap konsumennya homogen, misalkan 1.000 orang konsumen, misalkan em, baju merek tertentu ya, atau 1.000 orang konsumen susu di suatu wilayah dan sebagainya ya. Itu sebagai contoh. Jadi kalau kita sudah ada dua dua kata kunci yaitu sampling frame, tersedia sampling frame dan datanya homogen, artinya kita sudah bisa menebak bahwa kita bisa mengambil sampel dari 1.000 orang konsumen ini dengan cara acak ya atau simple random sampling. Ya, kita sudah bisa menggunakan simple random sampling. Jadi kalau kita menggunakan simple random sampling, artinya kita memberikan kesempatan pada seluruh atau tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi dalam hal ini populasinya ini adalah 1.000 orang, ya. Nah dari 1.000 orang ini kita mau ambil sampel dengan teknik simple random sampling yang kita ambil secara acak. Nah di sini pertanyaan selanjutnya, berapa sebaiknya jumlah sampel minimal agar representatif? Jadi representatif itu artinya apakah mewakili populasi ya. Jadi kalau representatif itu mewakili populasi, artinya kita misalkan kayak kita ngambil ada kotak-kotak ya. Kita ngambilnya acak ya, ada yang di tengah, ada yang di pinggir kanan, pojok kiri, ada yang agak ke tengah-tengah. Jadi kita tidak ngambil
yang di ujung saja, misalkan yang paling mudah kita dapatkan. Jadi itu artinya tidak representatif, ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan yang sama pada tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Tentunya tujuan memilih sampel itu kan supaya kita sesuaikan dengan biaya, waktu, tenaga, ya. Namun hasilnya juga akan mendekati kalau kita mengambil semuanya. Jadi kalau kita mengambil 1.000 orang konsumen, kita mengamati misalkan perilaku konsumen, sama dengan kita mengambil sampel misalkan sekian ratus orang, hasil kesimpulannya sama. Tentunya sama validnya ya kita mending milih menggunakan sampel ya, karena kita akan lebih hemat biaya, tenaga, dan juga waktu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kalau kita sudah menggunakan teknik sampel random sampling? Kita bisa menggunakan salah satunya adalah menggunakan rumus Slovin. Nah, ini kita untuk menentukan minimalnya. Kalau lebih banyak bagaimana, Pak? Lebih bagus, kalau lebih banyak akan lebih bagus. Tapi kalau lebih sedikit, kurang dari jumlah sampel minimal, itu yang kita hindari. Jadi sebaiknya menggunakan sampel minimal berapa, kemudian baru kita mau tambah juga nggak apa-apa. Itu ya prinsipnya itu. Untuk rumus Slovin ini, N sama dengan N besar per 1 plus N kali E kuadrat. Jadi N kecil ini adalah jumlah sampel yang akan kita hitung menggunakan rumus Slovin. Kemudian N besar itu adalah jumlah populasi. Dan E ini adalah margin kesalahan atau batas toleransi kesalahan. Nah, di sini untuk populasi kan sudah diketahui 1.000 orang. Kemudian satu poin lagi kita mencari nilai margin kesalahan. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Tentunya peneliti bisa menetapkan marginnya, margin errornya berapa, sesuai dengan justifikasi yang peneliti punya ya. Jadi kita bisa mengambil rata-rata ya, bisa 5%, ada juga yang 10%. Nah, ini sebagai contoh, saya akan mengambil 10% karena di sini saya menjustifikasi bahwa untuk 1.000 orang konsumen ini sulit dikontrol ya. Jadi untuk yang karakteristiknya konsumen ini sulit dikontrol sehingga saya gunakan yang 10% ya. Sehingga di sini N-nya itu adalah 1.000 ya, 1.000 1.000 orang konsumen ini populasi, kemudian E-nya ini adalah 10% atau 0,10. Nah, kemudian tinggal kita hitung saja. N sama dengan N besar itu adalah yang 1.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 1.000 dikalikan 10% ya, pangkat pangkat 2 ya. Ini kali ya yang ini ya. Kali. Oke. Nah, kurang satu lagi tutup kurung. Oke. Kita lihat di sini. Kita cek lagi ya. Jadi N-nya 1.000 dibagi dalam kurung 1 plus 1.000 dikalikan 0,10 kuadrat. Begitu ya kira-kira ya. Kita tekan enter. Nah, jadi jawabannya 90,91 kita bulatkan menjadi 91 sampel. Nah, kalau kita menggunakan 10% dari 1.000 populasi 1.000 orang populasi ya, populasi dalam hal ini adalah konsumen, saya akan mengambil 91 sampelnya minimal ya. Kalau saya menggunakan marginnya yang 10%. Tapi kalau marginnya yang lebih tinggi, misalkan kita margin errornya batasnya 5%, tentu jumlah minimal sampelnya akan lebih banyak ya, bisa di ratusan ya. Tapi kalau di sini saya mengambil 10%, ditemukan 91 sampel. Jadi yang menjadi pertanyaan, berapa sebaiknya jumlah sampel minimal agar representatif? Ya minimal menggunakan 91% dengan catatan, dengan asumsi margin errornya adalah 10%. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang menyusun proposal, mau terjun ke lapangan, terutama yang menggunakan penelitian survei dan menggunakan teknik simple random sampling, silakan menggunakan teknik ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.